Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahra as-siyami wal qiyami wal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lana. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul 'arabi wal 'ajam. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala alaihi salatu wassalamu kama qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa raziquna wa khaliquna min syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para asatidzah, para pengurus DKM Mushola Alfiyah Istiqomah beserta jajarannya, serta jamaah sholat isya dan tarawih yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana hingga malam hari ini Dia masih mencukupkan usia kita, mencukupkan kesehatan kita, memberikan kita waktu luang hingga kita bisa menunaikan ibadah Ramadaniyah sampai malam ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi tanda akan kebaikan dan kebahagiaan hidup kita di dunia dan di akhirat. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita melakukan perjalanan, biasanya yang paling kita persiapkan selain bekal yang cukup, ya, yang paling penting apalagi zaman sekarang ini, yang penting apa? Sherlock. Betul? Betul. Kita mau mengadakan perjalanan kemana saja, pasti kalau zaman sekarang ini mau kondangan, ya, mau silaturahim, semuanya pasti minta syarat. Meskipun dari sini sampai setengah perjalanan itu biasanya kita nggak lihat map, karena kita udah hafal. Tapi kalau sudah sampai tengah biasanya masih perlu lihat Google Map. Kenapa Pak? Kita harus melihat itu. Ya pasti yang namanya perjalanan itu semuanya ingin sampai ke tujuan. Apalah artinya perjalanan yang kita persiapkan dengan bekal, bensin, ya Pak ya, e-tol, semuanya harus kita siapkan. Nggak taunya nggak sampai. Dan ini pasti kita sayangkan sekali. Maka begitu juga di Ramadan kali ini, Ramadan yang dinantikan oleh segenap umat muslim sedunia, yang hidup maupun yang akhirnya Allah panggil terlebih dahulu, bulan yang dinanti-nantikan dan kita sudah berada di dalam perjalanan yang diharapkan oleh sekian miliar manusia, 1,3 miliar manusia
menantikan, merindukan apa? Ramadan. Karena lucu kalau ada umat Islam ini yang tidak menantikan Ramadan. Karena fitrah seorang muslim itu harus sama dengan apa yang dibawakan oleh teladannya siapa ya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu-ibu saya tanya, ibu-ibu kenal nggak sama artis? Setidak-tidak kenalnya artis, abong kalau nggak kenal sama si Andin kalau sekarang ini. Apal, kagak ada yang nggak kenal. Ya. Sama Aldebaran, hafal banget senyumnya Aldebaran, hafal sekali ibu-ibu. Tapi kalau bapak-bapak, kalau saya tanya, apa hobinya yang paling dicintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pasti tengok kanan tengok kiri. Ya. Bapak-bapak aja nggak tahu, apalagi ibu-ibu. Ibu-ibu hafal artisnya, hafal hobi artisnya apa. Kita bapak-bapak juga harus hafal siapa teladan kita dan apa sesuatu yang paling dicintai dia. Karena ini menjadi titik kenormalan keislaman kita. Di samping ada rukun iman, ada rukun Islam, ya weh. Di samping ada syariat, ada hakikat, ada makrifat. Tapi jangan lupa kita juga harus tahu apa yang hari-hari selama hidup teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beliau cintai. Karena itu apa? Itu adalah titik fitrah keislaman kita. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya thalath." Allah jadikan hidupku di dunia ini mencintai 3 hal. Cintai berapa? Cinta berapa? 3. 1 nggak cukup, 3 nih. Ya. Yang pertama apa? Beliau mengatakan, adik-adik tahu nggak kira-kira apa yang paling dicintai Nabi kita yang pertama? Kira-kira apa? Kemarin saya ceramah, apa kira-kira Pak? Apa ya? Jenggot kali itu? Jenggot ya, jenggot. Ya. Yang paling dicintai Nabi kita, yang pertama sudah berkesan Pak ya. Berkesan itu harus pakai wasailul iboh, pakai alat peraga. Ini yang paling dicintai Nabi kita. Bukan mereknya, tapi barangnya. Tahu gak Bu? Gak kelihatan itu. Ini namanya bahasa Arabnya oktib. Ya, oktib, minyak wangi. Yang paling dicintai Nabi kita yang pertama itu apa? Minyak wangi. Sehingga beliau masih jarak berapa meter udah kecium bau. Dan minyak wangi ini sesuatu yang semua manusia itu pasti suka sebetulnya, harusnya fitrahnya. Mau muslim, mau kafir apa kafir semuanya. Kalian nggak boleh bilang kafir, udah kafir aja. Sama, semuanya pasti suka yang namanya barang ini, ya minyak wangi. Apalagi kita sebagai muslim harus tahu apa yang dicintai Nabi kita yang pertama itu opti. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang paling dicintai Nabi kita itu an-nisa, wanita. Islam hadir di saat peradaban itu memposisikan wanita itu serendah-rendahnya posisi. Wanita di zaman Islam ini akan hadir. Itu wanita itu sedang diposisikan
di posisi yang paling rendah dalam kehidupan manusia. Salah sekali dan salah betul kalau ada yang mengatakan Islam itu agama yang tidak menghormati wanita. Salah, dan bapak-bapak kita semua wajib menjawab itu. Orang-orang orientalis yang tidak suka Islam itu yang paling pertama diserang itu kadang-kadang itu Pak, dari sisi itu. Bahwa Nabi kita dan Islam itu paling tidak menghormati wanita. Saya ingin katakan Pak, sebelum Islam hadir, wanita itu tidak jelas manusiakah, setengah manusiakah, atau bukan manusia. Bayangkan ketika dia datang masa haidnya itu kandang, nggak boleh masuk rumah sebelum Islam hadir. Dalam perjanjian lama, Bible itu disebutkan pernikahan itu tidak jelas berapa batasnya. Dalam perjanjian disebutkan Nabi Ibrahim itu ya dikatakan 3 istri. Nabi Sulaiman itu selirnya 700. Selirnya saja 700. Dan ada riwayat beliau itu menggilir 700 selirnya dalam satu malam. Bapak nggak usah bayangkan. Dalam kitab umat Hindu, ya, Ramayana itu diceritakan juga yang namanya Sri Krishna itu istrinya itu sampai 18.000. 18.000. Itu gimana itu? Ya memang zaman dulu hidupnya panjang, nggak kayak zaman sekarang. Tapi maksudnya di sini tidak jelas posisi pernikahan sebelum Islam hadir itu tidak jelas. Maka salah kalau ada yang mengatakan Islam itu agama yang menganjurkan poligami. Salah, Islam itu agama yang mengatur, bukan menganjurkan, mengatur. Kalau Islam tidak hadir dengan aturannya betapa wanita itu tidak jelas posisinya di muka bumi. Ya. Jadi sampai Sayyidina Umar bin Khattab, ya, yang kita sering agung-agungkan namanya, keadilannya, rasa takutnya kepada Allah, beliau pun termasuk yang pernah menguburkan putrinya hidup. Jadi yang paling beliau cinta itu apaan? An-Nisa. Bahkan beliau dalam riwayat hadisnya mengatakan barang siapa seorang orang tua yang menafkahi 2 anak putrinya saja, 2 anak putri, kalau dinafkahi dan dididik dengan baik sampai dewasanya dinikahkan, maka baginya itu derajat di surga itu dengan Rasulullah itu dekatnya bagaikan jari tengah dan jari telunjuk. Itu betapa setelah Islam hadir itu wanita dihormati, diposisikan di derajat yang semestinya. Dan yang ketiga, nah ini yang ingin saya tekankan pada malam hari ini. Apa yang paling beliau cintai dan Allah jadikan kecintaan beliau dalam hidup ini, yaitu apa? Wa ju'ilat as-shalah wa ju'ilat qurratu 'ainis shalah. Allah jadikan pelipur laraku itu sholat. Pelipur lara itu bukan halang-halang, ya, bukan hoes-hoesan, ya. Apalagi, ya ibu-ibu, ya, bukan mahan-mahan, tapi yang paling dijadikan pelipur lara oleh Rasul kita, oleh Nabi kita, oleh teladan kita adalah as-sholat. Yang paling dinanti oleh beliau bukan tanggal merah, bukan waktu libur, bukan kemana-kemana, tapi kapan datangnya waktu sholat. Apakah kita sebagai umatnya sudah ikut menghidupkan fitrah keislaman kita ini? Ketika waktu sholat datang, beliau mengatakan kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis sholat." Wahai Bilal, segerakan kita ini dengan sholat. Tidak ada ceritanya Pak, yang beliau
besok weekend kemana, makan di mana, goes kemana. Belum ada goes waktu itu ya. Nggak, maksudnya itu ya schedule untuk itu nggak ada. Ya, maka saya kadang cerita sama istri saya ini sepanjang hidup saya nggak pernah ceritanya diajak jalan-jalan sama bapak saya, nggak pernah. Saya seumur hidup sampai bapak saya meninggal dunia, nggak ada ceritanya. Nah, ayo kita besok rekreasi jalan-jalan kemana, itu nggak ada, nggak ada. Terus apa Ustaz? Bapaknya Ustaz keluar. Bapak saya itu dari saya kecil itu kalau waktu sholat saya nggak ke masjid dipentungin ya, Pak. Kalau saya nggak azan itu dicari, bisa dilempar pakai kerikil atau disabet pakai gesper yang besar ini yang hijau. Nggak ada ceritanya jalan. Saya cerita sama istri saya seperti itu. Kalau dia diminta jalan-jalan itu saya bacakan hadis itu aja. Ya, tapi nggak gitu-gitu banget gitu ya. Kadang-kadang ada saatnya kita rekreasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, sholat ini ya dalam Islam ini adalah pelipur lara. Bahkan ketika beliau mendapat masalah yang besar, jadi suatu hari diberitakan tentara Romawi itu jumlahnya ratusan ribu, Pak. Tentara Romawi itu ratusan ribu bersiap-siap menyerang Madinah. Bukan cuma 1.000, bukan puluhan ribu, ratusan ribu akan menyerang Madinah. Tapi apa yang terjadi, Pak? Pada saat yang sama Nabi kita sedang ada masalah rumah tangga. Beliau ada masalah rumah tangga. Kita kalau diceritakan cuma beliau lari-larian, jalan-jalan sama Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah. Padahal beliau ada juga masalah rumah tangga dan kita nggak pernah membayangkan itu. Kalau bapak-bapak ini ada masalah rumah tangga, pasti pernah ada masalah, pasti pernah ada masalah. Tapi saya yakin bapak-bapak ini tidak pernah ada yang masalahnya itu lebih dari satu istri. Pasti masalahnya gara-gara istri yang satu itu, nggak ada dari istri yang lain. Betul, Pak? Betul kan? Betul. Kecil, Pak, satu itu kecil satu. Beliau sedang ada masalah dengan 9 istrinya. Nah, dibayangin 9, satu aja. Masalah sama satu aja udah, aduh, ya pakai udah gimana itu ya? Gak kelar-kelar. Nah, ini beliau sedang ada masalah rumah tangga dan masalahnya dengan semua istri 9 itu. Betapa kecilnya masalah kita umatnya di dunia. Tapi kita galaunya udah kayak orang apa tahu ya. Baru masalah ini itu aja udah, waduh galaunya udah kemana-mana tahu. Makanya saya ingatkan, kalau kita ada masalah, ingat Nabi kita bagaimana pendekatan. Dan beliau tidak kabur ke puncak, tidak kabur kemana, tidak kabur kemana. Kemana beliau? Beliau buat kamar di loteng masjid beliau. Bikin kamar di loteng 40 hari nggak pulang-pulang. Nah, ada kita yang masalah sama istri nggak pulang lagi 40 hari. Wah, 40 hari di atas loteng, sahabat bingung. Ya, tentara Romawi akan menyerang ratusan ribu. Beliau pemimpin umat ini masih ada masalah rumah tangga. Bagaimana beliau menyelesaikan dengan sholat? Kalau satu istri nggak perlu 40 hari, Pak ya. Tidak dikali saja 9 itu. Seperti itu. Jadi apa maksud saya di sini? Jadi kalau kita umat Islam ini masih merasa galau, masih merasa apa ya? Hidup ini terasa bagaimana? Berarti kita ini masih tersesat mencari solusi. Kita nggak punya maps, kita nggak punya kompas kehidupan. Karena kompas yang sesungguhnya adalah Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Begitu juga Ramadan ini, ya, menjadikan bulan yang
mukaffirat lima bainahunna, antara satu sholat dengan sholat yang lain, antara satu Ramadan dengan satu Jumat dengan Jumat yang lain. Ramadan dengan Ramadan yang lain adalah waktu yang paling dinantikan oleh umat Islam sedunia. Dan itu harus kita jadikan waktu media kita untuk mencurahkan rasa kita, bukan ketika mudiknya, bukan ketika jalan-jalannya, bukan ketika rekreasi, kita Ramadannya ini, ketika sholatnya kita curahkan semua rasa kita ini, betapa kita ini begitu bahagia menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebetulnya kita bicarakan lebih panjang lagi, tapi waktu memang sudah sekian menit saya bicara ini. Intinya Bapak Ibu sekalian, mari di pertengahan akhir ini kita cek kembali kompas takwa kita. Jangan sampai ijazahnya sudah dikasih tahu, rapotnya sudah dikasih tahu, kamu ini kuliahnya insinyur, kamu ini kuliahnya, kalau Benyamin bilang itu, Sidul bapaknya tukang insinyur, anak gua tukang insinyur. Jangan sampai tukang insinyur ini nggak bisa ngukur, bisanya apa? Bisanya nyanyi, waduh, tukang insinyur kok bisanya nyanyi. Kita tahu ijazah Ramadan ini muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Jangan sampai kita nggak tahu apa itu takwa. Yang paling sering kita lupakan itu, dalam sifat takwa itu, apa Pak? Wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas. Orang yang bertakwa itu diantaranya sifatnya itu kaziminal ghaiz, meredam amarah. Ini yang paling sering kita ini lepas, salah. Apalagi kalau udah misuhnya keluar, orang Jawa itu seringnya misuh. Kalau orang Betawi juga misuhnya juga nggak mau kalah juga. Baru disenggol sedikit mobilnya misuhnya udah aduh. Baru melihat orang salah jalan dikit nggak terganggu jalannya loh, teriaknya itu udah kayak bukan orang bertakwa. Itu bukan sifat orang yang bertakwa. Kita harus sedang betapa kita ini berharap Ramadan kali ini mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Di samping yunfiquna fis sarra'i wad dharra, wal kadhimina al-ghayz wal 'afina 'anil nas. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Dalam ayat itu dirincikan apa saja sifat orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semuanya di akhir Ramadan nanti menjadi orang-orang yang menang, orang-orang yang beruntung dan pemenang sejati. Orang yang untung sepanjang masa adalah orang yang meraih sifat takwa. Kami mohon maaf segala khilaf dan Allah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.